lagi bersama saya, Kori Pradina. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama belajar tentang penyimpangan kasus korupsi di negara kita. Teman-teman semua tentunya sudah tidak asing dengan kasus korupsi yang sering terjadi di negara kita. Tingginya kasus korupsi yang terjadi karena penyimpangan pelayanan publik kepada masyarakat tanpa menerapkan standar pelayanan yang seharusnya. Jenis penyimpangan pelayanan publik yang sering terjadi adalah tidak memberikan pelayanan, penundaan berlarut, penyimpangan prosedur, berpihak, penyalahgunaan wewenang, permintaan uang, barang, jasa, dan diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, standar pelayanan sebagai tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggaraan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Standar pelayanan publik setidaknya meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu penyelesaian biaya tarif, produk pelayanan sarana prasarana, dan atau fasilitas kompetisi pelaksana, pengawasan internal, pengamanan panduan, saran, dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, sarana, dan maklum pelayanan, komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas bahaya, dan risiko keraguan-raguan, dan evaluasi kinerja pelaksanaan. Baiklah teman-teman semua, penyebab korupsi yang sering terjadi di Indonesia yaitu memiliki faktor, yaitu faktor internal. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tentunya berbeda-beda. Salah satu penyebab korupsi di Indonesia adalah masih bertahannya sikap primitif terhadap praktik korupsi karena belum ada kejelasan mengenai batasan bagi istilah korupsi, sehingga terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam melihat korupsi. Selain faktor internal yang telah saya sebutkan di atas, terdapat faktor internal lainnya. Faktor tersebut yaitu pertama, aspek perilaku individu, yaitu sifat tamak atau rakus. Korupsi dilakukan bukan karena kebutuhan primer atau kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang yang berkecukupan tetapi memiliki sifat yang tamak dan rakus. Yang kedua ialah moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindak korupsi. Godaan biasa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya, seperti atasan, rekan kerja, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan. Faktor internal yang ketiga ialah gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai menciptakan peluang bagi seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Dan teman-teman, ada juga aspek sosialnya, yaitu keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Menurut kaum behavioris, lingkungan keluarga justru dapat mendorong seseorang bertindak korupsi, mengalahkan sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberikan dorongan, bukan hukuman atau tindakan korupsi. Selanjutnya ialah politik. Lembaga yang memiliki kepentingan masyarakat. Faktor yang dekat dengan terjadinya korupsi adalah budaya penyalahgunaan wewenang yang berlebih. Dalam hal ini terjadi KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
yang masih sangat tinggi dan tidak adanya sistem kontrol yang baik menyebabkan masyarakat menganggap bahwa korupsi merupakan suatu hal yang sudah biasa terjadi. Yang kedua ialah teman-teman faktor eksternalnya. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, teman-teman, hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Dan teman-teman semua, faktor eksternal yang terakhir ialah faktor sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari jabatan lokal dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke teman-teman semua, setelah kita membahas mengenai faktor penyebabnya dan bagaimana korupsi itu di Indonesia, sekarang kita akan membahas mengenai cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi. Yang pertama ialah akhiri impunitas. Pengakuan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutuskan siklus impunitas atau keadaan dari hukum atau kerugian. Yang kedua teman-teman ialah mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada hanya melakukan di sektor publik dalam pengendalian korupsi. Namun harus diakui sebenarnya cara ini belum bisa diterapkan di banyak negara karena dampak yang harus dipikirkan dan harus dipertimbangkan. Cara yang ketiga teman-teman ialah mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenai masyarakat ekonomi yang lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respon yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Yang keempat ialah memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintah. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan menemukan solusi. Setiap kontribusi yang diberikan masyarakat akan sangat bermanfaat untuk kemajuan suatu negara, meskipun hanya dapat dilakukan dalam skala kecil, misalnya saja dengan melakukan inisiatif pemantauan masyarakat dalam kebocoran dana, meningkatkan komunitas dan kualitas layanan publik. Yang berikutnya ialah menggunakan jalur komunitas alternatif. Saat mendengarnya mungkin Anda merasa kebingungan. Namun dalam hal ini kita sedang berbicara tentang bagaimana menyatukan proses dan informal, yang dimana berarti ada banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Berikutnya ialah memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalani komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan atau pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademis, dan lain-lain semuanya.
Dan yang ketujuh ialah memberikan kontribusi. Sebagai masyarakat, berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dengan berbagai macam aturan yang sudah ada sebelumnya. Yang kedelapan ya teman-teman, menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi sudah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain, sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memilih sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang kesembilan, menetapkan standar. Jika bicara soal korupsi, maka tentunya tidak akan terlepas dari melakukan analisa kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Dan cara atau solusi yang terakhir atau yang ke-10 ialah menetapkan langkah yang lebih tepat. Saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenal langkah-langkah yang sudah diambil, juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah. Oke teman-teman, dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi yang terjadi di negara kita belakangan ini. Ayo bersama-sama menjadikan Indonesia negara yang bebas korupsi. Baiklah teman-teman semua, berakhirlah sudah pembahasan kita hari ini. Sekiranya dengan ini kita bisa sebagai warga negara yang mampu untuk bersama-sama bekerja sama memberantas para koruptor yang masih terus beraksi hingga saat ini, dan agar segera diberikan hukuman yang setimpal, serta sekiranya ini juga menyadari kita bahwa perbuatan korupsi adalah salah satu tindakan yang salah dan tidak terpuji. Baik teman-teman semuanya, saya Kori Pradina pamit undur diri dan terima kasih.